Ya, yang pertama kita harus tahu dulu nih kondisi motor kita seperti apa. Lagi touring pakai hazard. Oh iya, bener-bener banget sahabat Honda. Kayak Terus penting banget mau gitu ya lewat Pak. perempatan pakai hazard Oh kalau iya. lurus gitu ya. Oke, nah jas ponco gimana Pak? Jas hujan ponco. Welcome to Otomotif Samprima Podcast. Salam satu hati, selamat pagi sahabat Honda semua. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi nih ke podcast Otomotif Samprima Motor Asap. Oke, nah sobat Honda semua, tahu gak sih sekarang Lala tuh ditemenin sama satu tamu narasumber yang hits banget di kalangan Samprima Motor. Kira-kira siapa coba orangnya? Yuk, oke, selamat pagi Pak Rizky. Pagi Lala. Oke, gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walaupun hari ini hujan ya. Iya, alhamdulillah gitu. Iya Pak, emang sekarang tuh lagi musim hujan. Nah, Pak Rizky mungkin boleh dikenalin sedikit nih. Pak Rizky itu sebagai kepala bengkel dari AHA Samprima Sukahati, sahabat Honda semua. Oke, silakan Pak Rizky. Oke, selamat pagi, salam satu hati, sobat Honda. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya sebagai workshop head ataupun kepala bengkel di Samprima Motor, khususnya di cabang Sukahati. Nah, untuk pengalaman kerja saya mulai dari tahun 2012. Oh iya, udah lama banget ya Pak. Sekarang 2022. 2022. Kalau dulu gorengan masih 2003, sekarang 2022. Widih, murah banget nih Pak. Makin banyak. Oke. Nah, Pak Rizky, sekarang tuh Lala lagi mau bahas nih tentang tips and trick bagaimana cara merawat motor saat musim hujan. Nah, sebelumnya nih Lala mau nanya, kira-kira Pak Rizky punya pengalaman tersendiri nggak sih tentang saat berkendara saat musim hujan tuh Pak? Oke, untuk berkendara motor saat musim hujan ya. Untuk pengalaman Pak Rizky sendiri. Oke, saat ini memang sedang hujan, jadi sebaiknya kalau kita hendak berkendara motor atau membawa motor saat hujan, hal yang harus diperhatikan ada pertama lampu, ya pastikan lampu juga sistem kelistrikan bekerja dengan baik. Lalu sistem pengereman, sistem pengereman itu dimulai dari pengecekan rem depan dan rem belakang. Lalu kalau untuk kita gigirnya itu bisa di jas hujan. Oh, jas hujan. Kita kasih jas hujan. Lalu kalau gigirnya juga ada di sepatu ataupun usahakan sih untuk kaki ada gear atau alat yang bisa melindungi untuk kaki. Oke, untuk memproteksi kaki pengendara sendiri ya Pak. Nah, kalau misalkan versi Pak Rizky nih punya pengalaman apa nih saat musim hujan saat berkendara? Mungkin Pak Rizky pernah karena lupa untuk merawat motor jadi terjadi suatu hal gitu Pak. Iya. Gimana Pak? Yang paling penting sebenarnya saat musim hujan itu di tekanan ban ataupun tekanan angin dan permukaan ban. Sebenarnya ban itu juga satu alat ataupun item yang jadi fatal untuk berkendara saat hujan. Karena penting banget, apalagi permukaan ban kalau misalkan udah tipis gitu ya. Saat terjadi di lapangan kan kita nggak tahu ya kan kalau motor itu antara kita ya udah hati-hati ternyata ada aja. Di orang lainnya juga ya, ya, Pak ya. Sekarang juga lagi banyak banget tuh Pak kayak gitu. Ya, jadi yang penting sih permukaan ban dulu. Kalau misalkan kita bannya permukaannya tipis ya sudah saatnya harus ganti. Pemakaian ban juga yang lebar ataupun yang kecil kan kadang kan anak muda juga ada tuh yang pakai ban kecil-kecil juga. Keren-kerenan gitu ya Pak, ya, modif-modif. Iya maksudnya bannya bagus memang tapi tidak cocok untuk saat kendara saat hujan ya, Pak, tidak karena kaitannya sama safety. Itu aja sih. Yang paling penting sih ban ya sama tekanan angin pada ban. Nah Pak, mau cerita juga nih. Sebenarnya aku juga punya satu pengalaman nih Pak saat musim hujan. Nah kalau misalkan musim hujan tuh pernah waktu itu lagi kendara Pak bawa motor sendirian nih. Terus tiba-tiba remnya tuh nggak pakem gitu loh Pak saat musim hujan. Nah itu pengalaman Lala sendiri Pak. Nah kan kalau misalkan kita dari motor tuh kan elemen yang sangat penting ya Pak. Penting banget loh sahabat Honda untuk ngecek rem saat musim hujan. Nah mungkin kondisinya hujannya deras dan Lala juga nggak terlalu gimana ya Pak, hati-hati mungkin saat itunya. Jadi agak tergelincir gitu Pak saat musim hujan. Nah itu tuh kira-kira penyebabnya fatalnya tuh apa sih Pak?
Ya, banyak sekali faktor untuk masalah pengereman. Di antaranya adalah kalau untuk rem depan itu biasanya kalau rem nggak pakem itu bisa dari permukaan kampasnya udah tipis, Oh gitu. ataupun Oke. pengereman daya transfer minyak rem itu juga bisa. Jadi kalau di AHAS kan saya tuh selalu jelaskan yang oleh SA-nya ataupun atau kepala mekanik ataupun mekanik itu menjelaskan periodiknya kapan sih nguras minyak rem untuk tekanan, karena kan minyak rem juga penting. Kalau kapas remnya bagus, kalau misalkan minyak remnya udah kurang oke misalkan, ya bisa juga pengereman kurang optimal. Oh, jadi mereka dua hal yang berbeda ya Pak, si minyak rem dan si kampas remnya sendiri. Misalkan kampas depan itu tipis, ya udah pasti kan sebenarnya rem depan belakang itu kan sama-sama penting ya. Kalau kita ngerem depan aja, tapi rem belakangnya nggak diimbangi juga bisa accident gitu, maksudnya bahaya kan. Apalagi kalau perempuan nih misalnya kan suka ngerem depan terus, rem belakangnya jarang. Banget tuh Pak, terjadi kayak kita kan bingung ya rem depan tuh kanan atau kiri nih gitu. Sebenarnya sih habit ya, ataupun kebiasaan kita itu harus dibiasakan kiri kanan lah remnya. Kalau metik kiri kanan, kalau sport kan rem tangan dan ada yang kaki gitu ya. Yang pasti sih saat servis di AHAS misalkan itu harus selalu dicek tuh, infokan aja ke SA-nya misalkan kalau untuk penggantian kampas rem berapa lama sih Pak misalkan gitu. Ataupun keluhannya coba dong tolong dicek rem depan belakang saya aman apa enggak. Kadang kan kita sibuk kerja, kadang kita sibuk main HP juga kan, mau servis bentar-bentar, mau ngecek juga antar aja lah masih enak. Padahal kampasnya tinggal besi aja tuh sama besi jadinya. Sebentar juga ya Pak untuk penggantiannya. Nah, kalau untuk penggantian jatuhnya kan quick repair ya, quick repair. Itu nggak perlu antri sih, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan mau cek kampas rem depan di AHAS itu. Oh gitu Pak, dia nggak perlu antri nih, karena pekerjaan mungkin sangat simpel ya Pak ya. 15 menit lah kalau nggak ada kendala. Nah Pak, untuk cara mengatasinya kan tadi udah tuh ya Pak, cara-cara kita untuk mengatasi dari problem lala sendiri itu adalah kita harus sering-sering cek ke AHAS dan kita boleh konsultasi ya Pak ke SA-nya. Nah mungkin sahabat Honda juga pernah ada nih yang ngalamin kayak Lala nih, kalau misalkan naik motor itu kan kita pasti harus aware ya Pak ya sama keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Nah Bapak biasanya kalau misalkan cara mencegah hal yang tadi lo sebutin tuh biasa apa aja Pak yang harus kita lakuin? Ya, yang pertama kita harus tahu dulu nih kondisi motor kita seperti apa. Kalau misalkan lampunya mati ya harus cepat-cepat diganti lah lampunya. Kalau kampasnya tipis ya juga harus tetap diganti. Nah kalau misalkan semuanya udah oke, tinggal dari kitanya, maksudnya habit kita. Motor udah oke, gear udah oke, gas hujan udah ada, segala macam. Tinggal habit kita di jalanan. Jadi ya itu tadi kalau misalkan di jalan kan kita nggak tahu ya seperti apa kondisinya. Iya betul. Yang pasti ya safety nomor 1. Udah gitu berkendara di jalan juga harus saling menghormati satu sama lain dengan pengendara lain juga. Jangan karena terburu-buru kita jadi tergesa-gesa bawanya. Waduh, misalkan masuk kantor jam 9, berangkat jam 8 gitu kan buru-buru gitu kan. Nah tadi Lala sempat menyimak nih dari Pak Rizky itu ada lampu ya Pak. Nah kalau misalkan Lala lihat-lihat nih Pak, banyak banget tuh pengendara-pengendara yang mereka nggak terlalu penting lampu. Padahal ketika musim hujan kan suka deres banget ya. Nah deres banget tuh kan pasti suka gelap ya Pak, jadi kabur gitu loh penglihatan. Nah karena tuh banyak banget orang-orang yang lampunya tuh nggak dinyalain gitu loh Pak. Apalagi kalau sekarang untuk motor sekarang tuh udah otomatis ya Pak. Ya udah AHO ya kalau namanya ya. Jadi AHO itu kan automatic headlight on. Jadi AHO namanya ya Pak. Oh, saya baru tahu loh. Sebenarnya udah lama sih itu kan dicetuskan sama Dinas Perhubungan ya. Jadi wajib lampu itu wajib nyala. Wajib nyala. Jadi kalau misalkan lebih dalam gitu ya, kenapa ada AHO awalnya untuk sempat meeting juga dengan sosialisasi AHO gitu. Ternyata mata kita nih pupilnya lebih tergerak ke arah yang ada cahayanya gitu. Betul. Jadi kalau misalkan motor dari belakang mau nyusul mobil gitu, kita lebih langsung fokus ke lampu tersebut. Nah di samping lampu juga pemakaian lampu nggak normal juga bisa membahayakan pengendara. Betul lampu banget, Pak. Cahaya berlebihan itu juga lampu ya mungkin lampunya ada warna-warna kuning, warna betul, Pak. Ya kalau bisa dihindari dan jangan lah. Oh gitu ya, iya sering banget Pak. Tuh lihat lampu motor tuh diganti jadi warna biru ya kan Pak, warna merah. Nah kalau yang benarnya tuh sebenarnya warna apa sih
Pak untuk lampu itu? Lampu sih sebenarnya standar-standar aja ya. Kalau untuk motor-motor lama kan kita masih pakai boot itu maksudnya bohlam ya. Oh, oke. Kalau yang saat ini kan udah motor udah keren-keren nih. Jadi Iya. lampunya itu udah free maintenance lah. Jadi udah LED semua. Oke. Dan kalau untuk LED itu masa durasi maintenance lampunya lama. Oh iya. Sampai 5 tahun. Oh gitu Pak. Tapi memang dengan kondisi motornya Masih oke. nggak ada apa-apain. Oh gitu. Kalau misalkan motornya dia apa-apain, Iya, ya mungkin benar. bisa mengurangi tingkat penerangan Kualitas. lampu sama kualitas. Oke. Nah apalagi sekarang tuh udah dilengkapi hazard ya Pak. Motor Ya. juga kan udah punya hazard loh sahabat Honda, ya kan? Nah itu tuh tersedia di semuanya atau gimana nih Pak? Hazard itu adanya di sport ya untuk saat Sport ini dan Matic-nya di premium. Matic Premium. Seperti PCX 160 kalau di Honda. Kalau di sportnya itu di CBR ya, CBR. Oke. Dan hazard juga diuntukkan untuk dalam keadaan darurat. Sebenarnya sih banyak orang kita yang salah mengenai hazard juga. Oh gitu. Misalkan, Kenapa tuh Pak? lagi touring pakai hazard. Oh iya bener-bener banget sahabat Honda. Kayak Terus penting banget mau gitu ya lewat Pak. perempatan pakai hazard Oh iya. terus gitu ya. Oke, nah itu jadi tahu lagi nih penggunaan hazard yang benar ya Pak. Ya sebenarnya kalau misalkan dari hukum internasionalnya gitu ya, hazard itu kan memang gunanya saat kita memang lagi trouble. Oh gitu. Kalau di kendaraan roda 4 kan hazard itu misalkan kita menepi ya ada hazard, tandanya kita memang lagi butuh pertolongan. Oh gitu. Bukan berarti mau jalan berjun Buru-buru gitu gitu ya, buru-buru Pak, pakai hazard. pengen diprioritasin pakai hazard. Oh, Sebenarnya enggak. gitu. Sebenarnya itu Oke. sign ya ataupun hati-hati gitu maksudnya. Nah sebenarnya kalau misalkan hujan gini di motor kita yang baru sport tuh bagus banget tuh hazard tuh ada di CBR 150 sama PCX 60. Oke. Nah Itu kalau otomatis. musim hujan juga kadang tuh ada yang pakai hazard tuh Pak. Mungkin untuk lebih warning kali ya Pak. Atau gimana menurut Pak Rizky sendiri? Namanya hujan kan cuaca cuaca hujan baiknya kita saling berhati-hati aja. Oh gitu. Ya kalau misalkan pakai hazard harusnya ya kalau dalam keadaan kita lagi genting. Oh gitu. Kalau motor mogok pakai hazard is oke. Oke. Kalau misalkan lagi jalan touring pakai hazard, kalau bisa jangan lah. Jangan lah ya, Pak, Karena ya. kan kita kan sama-sama di jalan, sama-sama memakai jalan. Oke, jadi kita mungkin was-was jadi jatuhnya ya Pak untuk jadi pengendara yang lain. semua orang di jalanan tuh sama, saling menghormati. Oke, nah berarti kan orang-orang touring nih punya habitnya sendiri ya Pak Ya. ya. Nah kalau misalkan saat musim hujan sendiri nih Pak untuk pengendara bermotor, kadang kan kalau misalkan orang-orang nih ada yang bawa laptop lah, handphone Pak. Nah itu kan alat elektronik ya Pak. Kalau misalkan musim hujan, mereka tuh suka naruh di bagasi itu Pak. Nah kira-kira itu tuh baik nggak sih Pak untuk dilakukan atau misalkan malah itu adalah hal yang berbahaya gitu Pak? Gimana nih menurut Pak Rizky sendiri? Oke, kalau untuk elektronik ya disimpan di dalam motor. Betul. Bagi yang motor mempunyai bagasi besar sih boleh aja, Oh, sah-sah boleh. aja. Sah. Tapi baiknya dilindungi oleh mungkin misalkan ada punya tas ya, tas laptop ya di dalam laptop tasnya. Kalau hujan kan nggak mungkin taruh di luar kok. Oke. Atau mungkin kalau misalnya jas hujannya bisa pakai tas ya silakan aja. Lebih aman ya Pak? Tapi rasa-rasanya sih orang rata-rata lebih banyak taruh di tas harusnya ya, terus pakai jas hujan juga ketimbang naruh laptop di dalam bagasi gitu kan. Karena memang sebenarnya nggak rekomendasi juga, apalagi kalau naruh power bank tuh. Nah ya itu tuh gimana Ya. Pak? Power bank kan juga salah satu alat yang pemicu ya Pak? Saat ini kan kita kan nggak bisa lepas dari namanya gadget ya. Betul. Makan aja ibaratnya sendok tangan kanan, gadget tangan kiri. Oh iya gitu. banget, anak-anak muda zaman sekarang ya Pak? Jadi kita nggak bisa lepas namanya gadget, nggak bisa lepas namanya charger misalkan. Ya intinya sih itu. Jadi kalau misalkan naruh power bank pun kalau bisa jangan di box. Boleh di box kalau lagi penting, tapi harus ada yang melindungi, lagi misalkan ya? diplastikin dimasukin dalam tas ataupun pouch, punya pouch, taruh dalam bagasi. Begitupun dengan handphone ya Pak Rizky. Ya. Nah tuh sahabat Honda semua, kita jadi tahu nih kalau misalkan sebenarnya kita nggak terlalu dianjurkan untuk menaruh alat elektronik di bagasi ya Pak ya. Nah, kecuali mungkin sahabat Honda punya alat pelindung lain, contohnya bisa dengan tas, dengan pouch. Nah itu bisa banget buat ngelindungin si elektronik itu sendiri.
Oke Pak Rizky. Nah, kalau misalkan nih Pak penggunaan jas hujan saat musim hujan, karena banyak juga ya masih pakai jas hujan ponco tuh Pak. Sebenarnya itu kan tidak terlalu dianjurkan ya Pak, atau bagaimana nih Pak? Lala masih kurang paham untuk hal tersebut. Kalau menurut Pak Rizky sendiri, penggunaan jas hujan ponco gimana Pak? Jas hujan ponco boleh-boleh aja. Tapi untuk saat ini rasa-rasanya sudah sangat jarang ya. Oh iya. Semua beralih ke jas hujan yang baju celana. Baju dan celana ya. Kalau dulu sih memang ya kayak saya aja misalkan saya juga dulu ngalamin. Oh iya. Masih pakai ponco. Tapi karena mungkin sekarang kan lalu lintas sudah padat ya. Rasanya nggak worth it juga. Mendingan kita beli yang model baju sama celana. Oke. Di samping aman juga lebih simpel ya. Melipatnya juga nggak ribet. Ya, kalau misalkan ponco kan dari jauh tuh udah kok ini modelnya kayak Batman ya. gitu, gede banget, mau ngapain gitu ya. Ya kalau misalkan pakai yang model baju atau celana lebih simpel. Oke, kan saya ada aja nih Sobat Honda atau Pak Rizky yang kalau misalkan pengguna jas hujan ponco, mereka biasanya berdua tuh Pak, biar yang langsung slet gitu Pak, simpel satu orang berdua. Terus sebenarnya kan nggak di ini banget ya Pak ya, nggak terlalu dianjurkan ya Pak. Ya balik lagi ke urusan nyawa ya. Urusan nyawa ya, benar banget. Ya, memang gara-gara ribet, simpel tapi ada apa-apa di jalan, mending kita ribet. Nah itu dia, betul banget Pak. Sekarang tuh orang-orang jatuhnya udahlah biar cepet ya Pak ya. Padahal kan kita harus aware juga loh Sobat Honda sama diri kita sendiri. Nah kalau misalkan kembali lagi ke habit si pengendara itu sendiri, itu kalau misalkan yang suka lepas sepatu tuh Pak sama hujan kan, kayak misalkan sepatunya warna putih atau gitu ya, kayak sepatunya wah keren banget nih gitu kan, kayak duh kena hujan sayang, kayak harus gue copot aja, gue nyeker deh gitu. Itu gimana tuh Pak? Sering loh anak-anak muda sekarang kayak gitu. Ya balik lagi sih, kalau menurut saya sih sebagai di bidang pengguna motor, terus kami juga edukasi ke konsumen. Iya betul. Itu kan termasuk gear ya. Jadi kalau memang kita punya motor berkendara, ya baiknya kita mempersiapkan diri. Harus ada jas hujan ataupun gear atau sepatu pelindung. Ya sendal is okay ya. Yang penting kalau nyeker, kalau pepet kayaknya is okay lah ya. Karena kan juga manusia kan lupa ya. Tapi sebaiknya tetap dipersiapkan saat musim hujan. Oke, safety ridingnya ya Pak lebih. Ya pokoknya safety dulu nomor satu deh. Safety nomor satu, setelah itu baru di jalanan. Wah tuh Sobat Honda, safety itu nomor satu ya Pak ya. Nggak boleh itu kayak misalkan biar cepet lah, biar apa gitu kan. Kalau misalkan nyawa kita harus terlindungi, ya betul ya Pak ya. Kucing nyawanya 9. Tuh kucing nyawanya 9 ya kan. Kita kan bukan kucing. Kebetulan nyawa saya hanya satu nih Pak Rizky. Ya, kita lebih aware diri sendiri untuk keselamatan. Betul, jadi nggak cuma doi aja yang di-awarein, diri sendiri juga. Ya Pak ya. Nah kalau misalkan nih Pak, kebiasaan saat musim hujan dan bisa kita hindari sebagai pengendara motor tuh apa nih Pak? Musim hujan yang harus dihindari sebagai pengendara. Yang pasti kalau kita berkendara saat hujan ya tadi ya safety masalah motor kita dulu pertama. Kedua ya kalau untuk di track ya ataupun tereng itu biasanya sih yang terjadi saat ini kalau hujan kita naduhnya di bawah jembatan gitu. Oh iya, bawah pohon ya. Bawah pohon yang besar itu ceritanya nggak kena hujan. Sama di bawah pundak pacarnya. Aduh, Bapak. Jadi malu nih anak muda. Jadi ya kalau bisa jangan sampai di bawah jembatan karena emang kayaknya mengganggu juga sih. Apalagi kalau udah berkerumun gitu kan bakal mengganggu lalu lintas. Terus motornya di pinggir parkir gitu ya Pak ya, berjeret-jeret gitu. Iya, mendingan cari tempat yang aman. Lebih ya harus walaupun hujan dikit cari aja tempat yang aman atau di halte atau yang tempat tertentu lainnya. Lebih rekomendasi ya Pak ya. Ya kalau di bawah hujan kalau di bawah jembatan hindari deh. Soalnya kan kasihan pengguna jalan yang lain. Iya betul apalagi kalau misalkan jalan yang besar padat orang ya Pak, suka parkir motor sembarangan tuh Sobat. Biasanya musim hujan kan lalu lintas pasti padat. Betul, lagi musim hujan ya Pak. Biasanya pengendara tuh kalau misalkan pengendara bermotor kan pasti aja kalau misalnya dia nggak safety yang alat-alatnya pasti dia melipir tuh ke samping Sobat Honda untuk berteduh ya Pak. Tapi kadang suka berkerumun itu yang suka
mungkin saat itu genting juga ya Pak ya, cuman kita mungkin lebih baik berteduh di tempat yang lebih aman Sobat Honda, supaya kita melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain. Nah Pak Rizky, kemarin tim Samprima itu udah naruh question box di Instagram buat teman-teman Sobat Honda yang mau nanya nih perihal tips merawat motor saat musim hujan. Kita langsung sebutin aja Pak Rizky ya. Oke, yang pertama itu ada dari Sobat Honda GB David TJ. Pertanyaannya, kalau musim hujan ban yang cocok yang gimana ya? Gitu Pak. Nah, gimana nih Pak Rizky? Yang cocok saat musim hujan tuh bannya seperti apa dan perawatannya seperti apa? Ban yang cocok untuk musim hujan. Sebenarnya ban yang cocok itu harusnya ban yang sesuai. Jadi kalau untuk contohnya motor metik Honda itu ban ukuran standarnya kan 80/90 depan. Belakang itu variatif, ada yang 90/90, ada yang 100/90 gitu. Oh gitu, jadi variatif ya Pak, Ya, nggak hanya sama. jadi yang paling cocok yang sesuai gitu kan, yang sesuai dengan standar. Dan untuk perawatannya sendiri, untuk ban tersebut bisa dilihat dari permukaan luar ban. Oh gitu. Kalau permukaan luar bannya masih bagus ataupun batikan bannya masih oke, itu dikategorikan masih oke. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dari luarnya udah mulai gundul gitu ya Pak ya. Gundul atau udah kelihatan nggak ada batikannya, itu dipastikan dia harus cepat ganti karena ya bisa patah kalau ada apa-apa. Oh bentuk bantikan tuh yang suka gitu Ya, ya Pak ya. Oh itu dia bentuk batikannya. Batikan ban kalau bilang. Terus yang pasti juga tekanan bannya juga harus sesuai. Tekanan anginnya ya? Angin. Tekanan ban atau tekanan angin, tekanan depan itu 29 PSI. Kalau untuk belakang sih bisa 33. Untuk matic ya, kalau untuk sport nanti ada lagi kok. Oh ada sesuai ukurannya ya Pak ya? Ban sesuai, ukuran sesuai, sama tekanan angin dalam bannya juga. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua itu kembali ke standarnya aja ya Pak ya, nggak dineko-nekoin. Nah gitu Sobat Honda, semoga membantu ya. Nah untuk pertanyaan yang kedua ada Sobat Honda yaitu Muhammad Fahmi 12. Pertanyaannya, Min kalau motor dipakai ngurir kan kehujanan, terus cara merawatnya bagaimana ya? Nah gitu, gimana nih Pak Rizky cara merawatnya? Berarti kan kategorinya ini motor-motor mobilitas tinggi ya, setiap hari dipakai, apalagi kurir. Cuaca panas, hujan gitu kan, pasti pakai terus matahari ya, gitu kan. Nah, udah pasti kondisi ban ini pemakaiannya akan lebih cepat, lebih cepat aus, karena kan dipakai. Karena mobilitasnya cukup tinggi ya Pak ya? Tinggi, lagi ngejar mungkin deadline waktunya jam segini harus nyampe, atau misalkan pengereman macet, jalan elektronik pengaruh juga. Nah kalau untuk masalah tersebut sih, kalau kami sarankan sih sebenarnya untuk melakukan cek setiap 1 bulan sekali, ataupun melakukan service rutin. Nanti saat kedatangan ke AHAS akan dikonfirmasi oleh SA ataupun diestimasi kira-kira banyak masalah layak atau enggak. Kalau misalkan nggak layak ya kita sampaikan kira-kira untuk penggantian bannya mau diganti sekalian apa enggak. Ataupun kalau memang nanti bisa berikutnya kita masuk ke tahap untuk pengerjaan light repair, dan itu nggak perlu antri sih kalau nggak perlu antri ya Pak ya. Terus untuk pengerjaan ban juga ya kita pakai alat khusus lah, ada tire changer. Apa tuh Pak namanya Pak? Tire changer. Jadi udah nggak ada tuh zaman buka-buka ban kencang-kencang. Oh yang sampai diangkat-angkat gitu ya Pak? Jadi sekarang tuh udah tinggal muter aja udah tinggal. Udah ada toolsnya sendiri Sobat Honda, udah canggih banget ya Pak ya. Yang pasti ya itu harus sering-sering cek berkala, jangan entar-entar. Kalau entar-entar ya kasih motornya juga. Kalau kita pas mau nganter-nganter, motornya malah bermasalah. Jadi sebenarnya sih yang penting rajin servis Sobat Honda, betul ya Pak ya. Nah untuk servisnya yang pasti ke AHAS yang sudah disesuaikan standarisasinya. Nah selanjutnya nih Pak, terakhir ada dari Long Ape. Min, cara merawat motor yang benar itu seperti apa sih? Gimana Pak? Balik lagi untuk perawatan motor dari diri kita juga, ya kita harus banyak aware, harus banyak istilahnya perhatian juga yang lebih. Jangan ibaratnya motor pakai aja setiap hari untuk masalah keselamatan berkendara, misalkan dari mulai ampas, ban atau rantai ya kalau untuk motor sport itu diabaikan. Yang pasti kalau untuk masalah perawatan motor, yang pasti sih safety partnya dulu ya, dari safety partnya itu dari lampu,
kapas rem depan belakang, atau kalau misalkan dia motornya bebek atau sport dia pakai rantai kan, rantainya dicek, rantainya takutnya longgar atau udah waktunya nih rantainya dikencengin. Kalau misalnya bisa kencengin gitu. sendiri ya dikencengin sendiri kalau nggak bisa ya. Oh alah, jadi itu pasti ada kelonggarannya ya Pak? Ya karena kan aus, dia ada Oh. gesekan. Oke. Namanya hujan kan udah pasti dia air ini bercampur dengan Oke, bener, pasir. iya bener banget, kena hujan terus ya Pak ya Pasti ada rantainya. namanya itu Nah, kalau kausan. kalau motor metik gimana tuh Pak? Kan nggak ada ya rantainya. Kalau motor metik sih kita ada pengecekan untuk di bagian penggerak roda belakang ataupun CVT ya. CVT. CVT itu kan yang di dalamnya ada fan belnya tuh, penggeraknya dia pakai fan bel. Oh, oke. Itu harus dicek setiap kurang lebih sih paling cepatnya sih sekitar 3 bulan sekali ataupun 6.000 kilo Oh gitu. periodiknya. Jadi ada treatmentnya sendiri untuk Ada. CVT-nya. Ya pasti kalau untuk standarnya sih ataupun cukup untuk keselamatan sih ya lampu, ya safety part ya seperti kampas, ban juga dicek. Yang paling penting tekanan ban depan belakang juga harus. Oke, jadi sebenarnya yang kecil-kecil tuh penting ya Pak ya. Ya. Jarang diperhatikan, padahal yang penggunaannya setiap hari tinggi kayak rem itu kan juga cukup sering ya Kita Pak. suka Pasti tadi dong. abaikan, oh masih enak nih Iya, remnya. betul. Ternyata sebenarnya itu kampasnya udah habis. Udah Jadi harus tinggal diganti, besinya sama disc brake-nya aja gitu kan. Nah di samping tadi masalah motor ya kitanya juga harus bisa mengimbangi juga gearnya. Maksudnya gear itu kita perlengkapannya gitu kan. Kita harus punya jas hujan kalau di saat hujan, harus punya sepatu ataupun pelindung kaki lah minimal. Ya sebenarnya isoke nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah, yang penting teralasi ya Pak ya, kakinya Ya, yang penting tetap ada. harus terprotek gitu loh Sobat Honda. Walaupun sendal, yang penting nggak kosong-kosong banget ya Pak. Yang penting kitanya juga kalau ada apa-apa juga kitanya masih aman. Betul. Nah, jadi walaupun sedikit kecil macam sendal ya Pak, sepele-sepele itu sebenarnya penting loh Sobat Honda untuk kita aware sama diri sendiri gitu. Helm juga harus SNI ya. Nah, itu dia asal- ya, helm juga tuh ya Pak ya. Kan suka ada macam-macam tuh Pak Ya. helmnya. Bahkan ada helm yang depannya tuh nggak ada visornya Pak. Ya. Bahaya nggak sih Pak kalau musim hujan tuh? Ya pasti ya, Ya, karena kan kan? hujan pasti mengenai muka, udah gitu kan menghalangi pandangan. Oh iya Jadinya, betul banget. kita pandangan harusnya ke depan melihat situasi keadaan depan, jadi terganggu. Oh gitu Pak. Gitu. Jadi ya Bisa pokoknya- lihat kanan kiri gitu ya Pak ya. Iya, yang harus ada visornya minimal, mau yang helm full face atau helm yang half face. Nah, itu Juga. dia. Saya banyak banget loh Pak sekarang helm tuh yang dimodifikasi kan ya Pak ya. Macem-macem loh sekarang helm, nggak hanya yang kayak gitu-gitu aja. Iya. Ternyata juga harus diperhatiin Sobat Honda untuk safety diri kita sendiri gitu. Oke Pak Rizky, nah masih banyak nih pertanyaan Sobat Honda yang mungkin akan kita jawab di podcast-podcast selanjutnya gitu. Nah terima kasih banyak nih Pak Rizky untuk waktunya sudah mampir-mampir di Otomotif Samprima Podcast. Oke, saya hai dulu dong Pak ke Sobat Honda yang di rumah. Hai Sobat Honda. Oke, nah mungkin nanti nih Sobat Honda yang udah mau aware sama kendaraannya sendiri, Sobat Honda bisa datang ke AHA Samprima Motor. Untuk pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 26. Nah untuk cabangnya kita di Sukahati nih Sobat Honda. Yang kepala bengkelnya udah hits banget ya Pak Rizky. Nah di mana nih Pak untuk alamatnya? Untuk yang di cabang Sukahati, alamatnya Jalan Raya Sukahati nomor 31 Cibinong. Nah itu dia Sobat Honda, dicatat ya, siapa tahu loh nanti untuk yang daerah Cibinong, Bojong ya Pak ya. Ya, Nah itu bisa mampir ke AHA Samprima Sukahati. Oke, udah begitu aja nih Pak Rizky, dari Pak Rizky ya semuanya. Nah Sobat Honda, kalau misalkan Sobat Honda mau ada pertanyaan yang lainnya, Sobat Honda bisa langsung menghubungi ke Instagram Samprima di @samprima_sentosa. Nah Pak Rizky, mungkin abis ini ada aktivitas yang lain dilakukan ya Pak ya di Ya. musim hujan nih Pak, jangan lupa lah di aware diri sendiri dan juga orang lain. Oke Sobat Honda, sampai berjumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Dadah.